Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio, selalu di Motis. Dalam menjalankan ibadah puasa ini, banyak di lapangan sana yang selalu bertanya-tanya, wah ini mau puasa nih, saya punya sakit mah, saya punya GERD nih, lebih parah lagi. Nah, mari kita bahas di sesi ini agar sahabat bahagia tidak ragu untuk menjalankan puasa dan mendapatkan pahala yang diinginkan. Sahabat bahagia, kita mengenal lambung. Sebenarnya apa sih lambung itu? Jadi lambung itu adalah sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita, yang tujuannya lambung adalah memecah makanan yang kita makan, yaitu sebagai calon makanan atau calon nutrisi dari sel yang ada di tubuh kita agar dipecah menjadi baik. Karena apa? Kalau tidak dipecah maka sel tidak akan mau, karena sel itu maunya makanannya itu bukan karbohidrat tapi glukosa. Sel maunya makan yaitu asam amino, bukan protein. Nah, ini adalah lambung. Jadi kita harus tahu dulu lambung. Dimana gangguan lambung ini sering banyak disebut di lapangan namanya sakit mah. Ada yang bilang GERD. Nah, jadi gini perbedaannya. Sakit mah itu kalau bahasa medisnya disebut gastritis. Kalau GERD itu juga sakit mah tapi lebih parah. Dimana kalau GERD ini asam lambungnya sudah mulai naik di kerongkongan, sehingga disebut GERD, singkatannya adalah gastroesophageal reflux. Gejalanya kedua-duanya ini hampir sama. Seperti apa? Kadang-kadang mual, kadang-kadang muntah, kadang-kadang lambung terasa perih, kadang-kadang seperti perut penuh. Hampir sama, tapi khasnya di GERD itu biasanya khasnya adalah nyeri pada dada. Dan biasanya nyeri dada ini diikuti oleh rasa pahit di mulut kita. Karena apa? Karena asam lambung kita naik. Yang kedua adalah perbedaannya dengan GERD. GERD itu adalah rasa panas di dada, seperti terbakar keluhannya. Yang disebut di medis itu adalah heartburn. Nah, ingat, kedua masalah ini yang saya bilang, terutama GERD, kalau tidak ditangani bisa menimbulkan komplikasi. Satu, komplikasinya terutama pada GERD adalah kalau dinding tenggorokan kena asam lambung secara terus-menerus, maka akan terjadi apa? Luka. Dinding tenggorokan ini akan luka dan lukanya akan meluas. Sehingga meluasnya luka itu terjadi apa? Pasti ada, kalau ada perlukaan, pasti ada peradangan dong. Kalau peradangan bisa menyempitkan tenggorokan bagian bawah. Ya, yang paling membahayakan jika dibiarkan sakit GERD ini bisa terjadi perubahan struktur dinding kerongkongan yang bisa menyebabkan apa? Penyakit Barrett katanya ya di dunia medis, yaitu merupakan lesi prakanker. Ingat, sangat berbahaya sekali kalau kita tidak bisa menangani penyakit dua ini, baik gastritis atau sakit mah dan sakit GERD. Nah, terapinya kita perbaiki lambung dengan apa? Yaitu bisa dengan namanya pati resisten dari tepung pisang. Ini bagus sekali karena apa? Membantu. Pati resisten dari tepung pisang itu bisa membantu melapisi luka yang ada di lambung. Yang kedua, mungkin sudah kenal ya, oat. Oat ini kayak nutrisi, bisa membantu mendinginkan lambung dan bisa memperpanjang rasa kenyang di lambung. Yang ketiga adalah ada kandungan kolagen. Kalau bisa kolagen sapi halal ya, kolagen sapi. Kenapa kolagen sapi tidak kolagen ikan, tulang ikan atau kolagen yang lain? Kenapa? Karena sapi ini taksonominya hampir mendekati pada taksonomi manusia. Karena kolagen kalau dipakai untuk memperbaiki lambung, dia bisa menyusun, sebagai kolagen itu adalah penyusun jaringan ikat, sehingga akan merekonstruksi atau memperbaiki kondisi lambung. Ini penting sekali. Sahabat bahagia, sekarang kita bicara masalah puasa. Bagaimana kondisi puasa orang penyakit GERD atau mah, terutama kita bahas GERD, sangat-sangatlah boleh, dan justru pada waktu
sakit GERD, berpuasalah, insya Allah sembuh. Dan sebelum itu juga perjalanan puasa sambil diperbaiki lambungnya. Insya Allah nanti akan lambungnya baik dan kembali seperti semula. Nah, pada penelitian yaitu Akta Medika Indonesia, yaitu The Indonesian Journal of Internal Medicine tahun 2016, ini adalah penelitian di mana penderita GERD itu dikumpulkan. Ada 130 penderita GERD, di mana 66 orang disuruh puasa, sedangkan 64 orang tidak berpuasa. Apa yang terjadi setelah puasa? Sedangkan 66 tadi yang disuruh puasa, mereka merasa keluhan GERD-nya itu sangat-sangat berkurang sekali. Kesimpulannya apa? Bahwa meskipun Anda sakit GERD, Anda berpuasa tidak perlu takut, karena ini penelitian real di lapangan. Justru dengan puasa, sahabat bahagia, akan apa? Dengan puasa itu Anda ternyata terjadi pola perubahan makan, ya, dimana cuma ada sahur, ada berbuka puasa. Terjadi perubahan gaya hidup Anda tentang istirahatnya yang cukup. Jadi pada waktu kita tidak berpuasa, kita sembarang nih makan makanan apapun, yaitu tidak tahu waktunya. Kadang-kadang kita sudah merasa kenyang pun tetap nyamil, tetap makan. Ini penting sekali. Tips penderita GERD untuk berpuasa supaya tidak terjadi kelainan-kelainan lain, misalnya semakin parah GERD-nya, tipsnya satu, usahakan Anda tetap waktunya sahur, rajin sahur, dan beberapa saat sebelum sahur yaitu ada di alga sereal, kardus. Itu yang penting. Yang kedua, buka puasa, tetap buka puasa mungkin dengan camilan atau jajan atau minuman yang manis. Diawali seperti itu. Setelah itu lanjut untuk sholat maghrib. Setelah itu maka Anda berbukalah dengan makanan dengan porsi yang lebih kecil daripada sebelumnya. Dan sebelum makan, lakukan lagi, yaitu sesaat sebelum makan minum yang namanya alga sereal lagi, dimana kuncinya di sini selain Anda berpuasa, Anda juga berbuka, Anda juga menahan emosi dan menenangkan jiwa dan selalu berpikir positif, dan juga perbaikin lambung Anda dengan pati resisten, dengan oat, dan dengan kolagen. Dan itu hanya ada di alga sereal Karnus. Saya selalu dimotis, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.